masuk ke sini, itu sudah berniat menuntut ilmu. Maka sebelum antum diantarkan oleh orang tua ke pondok ini, itu sudah mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita telah melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kemungkinan di luar sana banyak yang belum salat zuhur. Namun kita dipilih Allah untuk bisa melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jemaah sekalian, jadi tausiah kita pada siang hari ini keutamaan ilmu ya. Jadi banyak sekali orang yang menginginkan ilmu. Ilmu ini sebenarnya merupakan benteng dari pemikiran dan juga benteng dari perbuatan. Kalau kita lihat kenapa orang melakukan kemaksiatan, bisa jadi ilmu yang dia punya itu tidak menjadi benteng, atau dia memang kurang ilmu. Makanya bersyukurlah kita bisa punya kesempatan untuk mendalami ilmu, menuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita itu ada 3 kelebihan bagi orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, kelebihan yang diberikan Allah kepada orang yang menuntut ilmu, di dalam kitab Tangkil Qaul menyebutkan, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla yaqtu'a. Barang siapa yang berpindah dari rumahnya untuk menuntut satu ilmu, maka Allah ampuni dosa-dosanya sebelum melangkah. Sebelum melangkah, kita sudah mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah antum semua yang hadir di pondok ini, Pondok Ma'had Wihdatul Hikmah, ini dari rumahnya masing-masing dari awal masuk ke sini, itu sudah berniat menuntut ilmu. Maka sebelum antum diantarkan oleh orang tua ke pondok ini, itu sudah mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ustaz lihat wajah-wajah antum semua bersih dari dosa. Bersih nggak dari dosa? Amin kan? Amin. Ada lagi santri kita yang tiap hari bolak-balik ke sini. Zain. Tiap hari dia mendapatkan keampunan Allah. Nah, karena berangkat terus untuk menuntut ilmu. Nah, ini luar biasa. Dan bagaimana dengan kami Ustaz yang di asrama? Antum tuh di asrama itu sudah membayangkan ilmu, tiap hari pergi belajar. Dari kamar itu berniat mau belajar, itu sudah mendapatkan keampunan terus-menerus, bahkan dari malam harinya mempersiapkan pembelajaran. Maka ini anugerah yang besar dari Allah. Kemudian setelah itu antum berjalan untuk ke tempat ilmu. Rasulullah SAW bersabda, man salaka yaltamisu bihi ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga. Maka antum setiap hari memudahkan langkah untuk menuntut ilmu. Setiap hari bersemangat menuntut ilmu. Tidak ada yang malas menuntut ilmu, semuanya bersemangat. Maka insya Allah Allah akan mudahkan langkah antum untuk menuju surga. Antum mau nggak masuk surga?
Mana suaranya nggak semangat? Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Cepat. Ya, kalau cepat, insya Allah cepat pula matinya. Tapi intinya kalau masuk surga, tak masalah kita mau nomor berapa meninggalnya. Kemudian yang ketiga, beradalah di majelis ilmu. Di majelis ilmu itu kita berada. Rasul pernah bersabda kepada sahabatnya, nama sahabatnya Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sesaat, fi majlisil ilmi, di majelis ilmu, la tamassu qalaman, tanpa memegang pena, wala taktubu harfan, tak menulis satu huruf pun, khairul laka min atski alfi raqbatin, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang hamba. Jadi kita duduk sesaat majelis ilmu, termasuk saat ini, sesaat, apalagi bersaat-saat. Waktu kita kadang 1,5 jam duduk. Ini sesaat. Sesaat itu berapa? Sekedar berapa detik gitu, atau berapa menit. Maka itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang hamba. Kalau hamba itu paling murah harganya 300 dirham, sedangkan 1 dirham itu biayanya, 1 dirham itu biayanya sekitar 60.000. 60.000 kali 300, 60.000 kali 300, maka kalau seandainya dikali ya 60.000 kali 300 itu sama dengan 1.800.000, dikali pula 1.000, 1,8 M. Pernah antum berinfak 1,8 M? Tidak pernah. Tapi duduk sesaat, antum lebih baik daripada orang yang berinfak 1,8 M. Coba bayangkan. Tapi kalaupun tahu seperti itu, jangan sampai tidak infak. Nanti ada kota infak lewat, langsung ngomong, afwan Ustaz, saya sudah infak 1,8 M. Itu pahalanya yang Allah berikan. Ya. Kemudian, wa nazaruka ila wajhil alimi, pandanganmu ke wajah guru, khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, itu lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. 1000 kuda di jalan Allah. Melihat wajah guru aja. Makanya tak boleh ngantuk-ngantuk dan belajar. Lihat terus 1000 kuda. Antum boleh lihat kuda. Kuda itu kalau sekarang ada yang dengar 30 juta. Tapi ini kuda yang digunakan untuk jihad fisabilillah. Itu bisa perang kudanya. Dulu pernah saya tahu harga kuda itu 400 juta dikali 1000. Berapa tuh? 400 M. 400 M. Melihat saja. Wassalamuka 'alal 'alimi khairul laka min ibadatil alfi sanah. Baik itu mengucap salam, berjabat tangan kepada orang alim atau guru, baik itu guru yang ngajar langsung ataupun memang dianggap orang guru, maka itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Nah, umur kita nggak sampai 1000 tahun. Lalu bagaimana amal kita bisa melebihi itu? Maka senantiasa menuntut ilmu dan jangan lupa salam kepada gurunya. Maka inilah menyebabkan orang-orang yang menuntut ilmu itu diangkat Allah derajatnya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maka kalau kita lihat ada orang yang terkemuka, ada orang yang terpandang. Coba bayangkan ada guru kita Ustaz Abdul Somad, dia tidak perlu membeli kendaraan mewah, tapi setiap hari naik kendaraan mewah. Kenapa? Karena dia diundang untuk tausiah, dijemput dengan mobil yang mewah. Kenapa dijemput? Karena dia punya ilmu, diangkat Allah derajatnya. Namun bisa, kalau dengan ilmu ini kita tak diamalkan, itu bisa jatuh dan hina.
dan hina ya. Kapan seorang penuntut ilmu itu hina? Ketika dia tidak mengerti, tidak paham ilmu itu harusnya menjadi cerminan untuk dikasih kabar gembira kepada para gurunya, bukan malah melawan gurunya. Kan luar biasa, tak boleh. Apapun itu, Imam Ali ini adalah sahabat Nabi sekaligus menantunya sekaligus sepupunya. Dan Rasul pernah bersabda, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha." Aku kota ilmu, dan pintu kota ilmu tadi itu Ali. Ali itu pintunya. Lalu Ali ini pernah mengatakan, "Ana abdu man alafani harfan." Aku rela jadi hamba bagi yang mengajari aku satu huruf. Satu huruf loh. Diajari misalnya, Abdul, ini huruf alif. Satu huruf kan? Setelah dia dapat satu huruf itu rela jadi hamba. Tahu antum hamba? Hamba itu disuruh ke sana kemari, suruh ini, buat peraturan ini. Dia ikut semuanya, tidak ada membantah. Itu hamba, tak boleh membantah dalam Islam. Nah, Ali mengatakan itu, sedangkan dia pintunya ilmu, tapi rela jadi hamba bagi yang mengajari dia satu huruf. Coba bayangkan. Maka inilah luar biasanya kelebihan-kelebihan untuk ilmu. Namun semua tadi bisa kita dapatkan akan melalui beberapa ujian. Karena pahalanya besar, hadiahnya surga, maka ujiannya pun berat. Kalau hadiahnya kipas angin, antum cukup lomba makan kerupuk, dapat tuh kipas angin. Tapi ini hadiahnya surga, maka kadang rasa malas muncul, rindu pulang muncul, bosan di pondok muncul, tak enak sama kawan muncul, tersinggung sama kawan merajuk tak datang belajar. Itu ujian. Justru kita harus semakin gentleman. Ketika dapat ujian karena hadiahnya surga, oke, masalah itu biasa. Tapi begitu selesaikan, tetap kita melaksanakan berbagai kebaikan. Nah, mudah-mudahan Anda sekalian, semua kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Semoga pahala menuntut ilmu senantiasa diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut menjadi berkah dan mampu kita dakwahkan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, sehingga umat ini sadar dan akan memberikan cerminan untuk memilih pemimpin yang betul-betul sesuai dengan ketentuan Allah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.